Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan berkenaan dengan Imam Mahdi, yaitu kebangkitan kedua kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud Imam Mahdi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran Karim yang berbunyi, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Artinya adalah, dan Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Dan Allah lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surah Al-Jumu'ah Surah 62 ayat yang ketiga, tidak dihitung dengan basmalah. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, di dalam tafsir dijelaskan, ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditujukan bukan hanya kepada bangsa Arab saja. Yang di tengah bangsa itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, tetapi juga kepada seluruh bangsa-bangsa bukan Arab. Ajaran Islam juga bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga kepada keturunan demi keturunan insan yang akan datang hingga kiamat. Ayat ini dapat juga berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya pada kaum lain dari antara umat Islam yang belum pernah bergabung dengan para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala telah berfirman, wa akharina, ada wawu atop sebelum kata akharina di sini, dan semua perawi hadis sepakat bahwa kata akharina harus diatopkan kepada ummiyina, sehingga di dalam tafsir Fathul Bayan dikatakan seperti ini. Apalagi menurut ilmu nahwu, bahwa walaupun bagaimana kita mentakwilkan atau menafsirkan, kita juga harus mengatopkan kata akharina kepada ummiyina. Dan kemudian kita lihat bahwa di sini lafaz ba'atsa itu adalah fi'il muta'addi yang berkehendak kepada maf'ul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi susunan kalimat dalam ayat ini secara nahwu adalah Allah telah membangkitkan di tengah-tengah kaum ummiyina seorang Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari antara mereka, dan Allah akan membangkitkan pula seorang Rasul di tengah-tengah kaum akharina dari antara mereka. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, isyarat di dalam ayat ini terdapat di dalam hadis masyhur yang menunjukkan kepada kebangkitan untuk kedua kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud Imam Mahdi masih maut di akhir zaman. Di dalam hadis menafsirkan ayat tersebut telah dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika surah Al-Jumu'ah diturunkan. Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang diisyaratkan dalam kalimat, dan dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Salman Al-Farisi, yaitu Salman dari Parsi,
radhiyallahu anhu sedang duduk di antara kami. Setelah saya mengajukan ulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bereaksi dan sambil meletakkan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada Salman radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila iman telah terbang ke bintang Suraya, seorang lelaki atau beberapa orang lelaki dari antara mereka ini pasti akan menemukannya. Hadis riwayat Bukhari. Semua perawi hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Jarir, bahkan kaum Syiah pun sepakat bahwa hadis ini adalah benar. Hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa ayat ini dikenakan atau ditujukan kepada seorang lelaki atau beberapa orang lelaki dari keturunan bangsa Parsi. Perlu diketahui bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, yang dalam dakwahnya menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan beliau Imam Mahdi, adalah dari keturunan bangsa Parsi. Selanjutnya, hadis lain menyebutkan bahwa kedatangan Al-Masih akan terjadi pada saat ketika tidak tertinggal pada Al-Quran kecuali kata-katanya, dan tidak tertinggal pada Islam kecuali namanya, yang berarti bahwa ketika ruh ajaran Islam yang sejati sedang menghilang. Terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi, para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi di dalam Al-Quran dan kedua hadis tersebut sepakat bahwa ayat ini menunjukkan kepada kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang kedua kalinya. Dan Muslim Ahmadiyah yakin dalam wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, bilaulah sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud salam. Di dalam hadis tersebut juga terdapat kata seorang lelaki atau beberapa orang lelaki dari keturunan bangsa Parsi, bahwa seorang lelaki di sini mengisyaratkan kepada pangkat Imam Mahdi, yaitu pemimpin rohani yang mendapat petunjuk yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan beberapa orang lelaki di sini mengisyaratkan kepada para penerus beliau alaihissalam, atau yang disebut dengan Khalifatul Masih, mulai dari khalifah yang kedua hingga sekarang yang kelima, yang merupakan keturunan bangsa Parsi. Hal ini senada juga dengan apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, yang disebut beliau sebagai Muslim Maud, pembaharu yang dijanjikan. Di dalam sebuah khutbah Jumat, beliau pernah bersabda, "Aku adalah Mahdi dan Khalifatul Masih kedua." Kata Mahdi di sini berkonotasi orang yang mendapat petunjuk ilahi dan memberi petunjuk. Dan para Khalifatul Masih selain mendapat petunjuk juga menjadi imam yang memberi petunjuk kepada anggota jemaah Islam Ahmadiyah. Jadi Khalifatul Masih juga berkonotasi Imam Mahdi, tetapi bukan dalam pangkat seperti yang telah dianugerahkan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, demikian yang dapat disampaikan tafsir daripada Rasulullah SAW bangkit yang kedua kalinya di akhir zaman ini. Semoga dapat memberikan penjelasan dan kita dapat bergabung kepada Bahtera Hajat Imam Mahdi alaihissalam untuk keselamatan kita semua. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.